Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Khoiria dengan NIM 2301646. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai style of leadership, jenis dan gaya kepemimpinan. Nah, sebelumnya gaya kepemimpinan pada prinsipnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas jenis ini seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya ataupun style yang diterapkan oleh si pemimpinnya. Nah, menurut Gibson, minimal ada alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Yang pertama yaitu karisma. Nah, karisma itu dari seseorang pemimpin akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan dan seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan. Yang kedua yaitu indikasi atau indikator. Nah, mengukur gaya kepemimpinan seseorang adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Yang ketiga yaitu inspiration, yang mana pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi setiap bawahannya. Yang keempat, adanya intelligence stimulation, adanya kepemimpinan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini dapat menentukan bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, serta melakukan inovasi-inovasi dan sebagiannya. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya individualist consideration, yaitu perhatian individu dari seseorang terhadap bawahannya. Secara individual itu diperlakukan kadang-kadang. Selanjutnya yaitu jenis style of leadership atau jenis-jenis gaya kepemimpinan. Nah, jenisnya itu yang pertama adalah gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik yaitu adanya daya tarik wibawa yang tanpa disadari atau bahkan tidak disadari oleh leader yang lainnya, di mana kita dapat mempengaruhi orang lain sehingga mau melakukan yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu style paternalistik,
Tipe ini adalah tipe kebapakan dengan sifat-sifat kebapaan secara umum. Style yang dilakukan dalam tipe menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Yang pertama dan yang kedua yaitu pemimpin yang selalu bersikap melindungi bawahannya. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan. Dan yang keempat, hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di perusahaan. Yang kelima yaitu kebiasaan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada karyawan atau bawahan untuk mengembangkan ide imajinasi dan kreativitas mereka, selalu bersikap ingin menang sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipe militaristik. Tipe ini bersifat kemiliteran. Nah, sifat kepemimpinan ini adalah yang pertama, lebih banyak menggunakan sistem perintah. Yang kedua, menghendaki kepatuhan dari orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formal. Yang keempat, jarang sekali menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan. Yang kelima, yaitu komunikasinya satu arah dan cenderung searah yang setipe. Yang keempat yaitu jarang sekali menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan. Yang kelima yaitu komunikasinya satu arah dan cenderung searah yang setipe. Yang keempat yaitu otakritas atau kepemimpinan dengan style otakritik atau otoriut, biasanya berdasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki otorit atau otoritas, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu bermain peran sebagai pemain tunggal, bahwa dialah segala-galanya, bahwa dia yang paling tahu dan juga yang paling mengerti. Biasanya setiap perintah ditetapkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan bawahannya. Style yang kelima ataupun tipe yang kelima yaitu style of least of VIE. Pada tipe ini, pemimpin seakan-akan akan praktis, tidak mau memimpin. Pada tipe pendekatan ini mengacu pada pendekatan di mana seseorang pemimpin memberikan kebebasan yang luas kepada tim atau individu untuk membuat keputusan sendiri atau menjalankan tugas mereka tanpa banyak campur tangan ataupun pengawasan. Selanjutnya, tipe yang keenam adalah tipe populistik. Kepemimpinan populistik sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau masyarakat. Kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat, dan tipikal ini kurang mempunyai dukungan atau kekuatan serta bantuan utang-utang asing atau luar negeri, sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan penghidupan kembali. Nasionalisme ini sangat erat kaitannya dengan modernitas tradisional. Selanjutnya tipe yang ketujuh yaitu tipe administratif, yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus pada mengatur pekerjaan, menetapkan tujuan, dan mobilisasi orang untuk mempertahankan organisasi. Selanjutnya yaitu tipe yang kedelapan adalah tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis orientasinya adalah memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Apabila ada kata yang saya ucapkan ada kesalahan, saya terlebih dahulu memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.